Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Untuk konfigurasi elektron adalah susunan atau persebaran elektron pada setiap kulit atom. Konfigurasi elektron dapat dipakai untuk menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik, yaitu periode dan golongannya. Cara yang akan Ibu ajarkan kali ini adalah dengan cara kulit. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa atom itu terdiri dari inti atom, ada kulit pertama kulit K, kulit kedua kulit L, kulit ketiga kulit M, dan seterusnya. Pada kulit K atau kulit yang pertama, kulit L, kulit N-nya kedua, kulit M, N-nya 3, kulit N, N-nya 4, dan seterusnya. Pada setiap kulit, ini memiliki elektron maksimal yang boleh tinggal di kulit tersebut. Kita gunakan rumus elektron maksimalnya 2N kuadrat. Pada kulit K, N-nya 1, berarti 2 kali 1 kuadrat 2. Kulit L, 2 kali 2 kuadrat, 4 kali 2, 8. 2 kali 3 kuadrat, 9 kali 2, 18, dan seterusnya. Kulit K maksimal isinya 2, kulit L maksimal isinya 8, kulit M maksimal isinya 18, kulit N maksimal isinya 32. Elektron valensinya harus kurang dari 8. Harus kurang dari 8 elektron. Nah, ini aturan pertama elektron maksimalnya. Aturan kedua elektron valensinya harus kurang dari 8 elektron. Untuk memudahkan kalian dalam membuat konfigurasi elektron, Ibu punya cara supaya kalian lebih mudah mengerjakan konfigurasi elektron. Kita anggap kulit-kulit ini KLMN, kulit pertama, 2, 3, 4 ini sebagai kelas. Ruang kelas. Ada kelas K, kelas L, kelas M, kelas N. Kelas K, ruang pertama. L, kelas kedua atau ruang kedua. Kelas M, kelas ketiga atau ruang ketiga. Kelas N itu ruang keempat atau kelas keempat. Nah, di setiap kelas pasti ada bangku. Ada berapa bangku? Kita pakai ini. K, bangkunya maksimal 2. Kelas L bangkunya 8. Kelas M bangkunya 18. Kelas N bangkunya 32. Nantinya elektron-elektron yang akan kita buat konfigurasi akan tinggal di kelas dan duduk di bangku tersebut. Contohnya ini kita misalkan 2311 Na. Elektronnya adalah 11. Ditunjukkan oleh nomor atom. Nomor atomnya 11, maka elektronnya 11. Kita buat yang pertama. Kita anggap ada 11 siswa akan mencari tempat duduk. Kita anggap ada 11 siswa akan mencari tempat duduk. Yang pertama, mereka pergi ke kelas K. Kelas yang pertama. Bangkunya ada 2. Ada 11 anak, bangkunya ada 2. Berapa yang bisa duduk? Hanya 2. Berapa yang belum duduk? Yang belum duduk ada 11 kurangi 2, 9. Nah, 9 ini masuk ke kelas selanjutnya, kelas L. Kelas yang kedua. Ada berapa bangkunya? 8. Ada berapa siswanya? 9. Jadi yang bisa duduk berapa orang? Yang bisa duduk adalah 8 karena bangkunya hanya 8. Lalu berapa yang belum bisa duduk? 1. 1 orang mencari tempat duduk. Mereka pergi ke kelas M. Kelas yang ketiga.
Ada berapa bangkunya? Ada 18. Tetapi siswanya hanya ada 1. Berarti berapa yang duduk? Ya 1. Nah, sekarang kita hitung. 2 ditambah 8, 10. 10 ditambah 1, 11. Sama tidak dengan elektronnya? Oh, ternyata sama. Kemudian, ini sisanya 0 kan? Nah, kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Tadi sudah dijumlah 2 tambah 8, 10 ditambah 1, 11. Sekarang aturan kedua. Ini aturan pertama, ini aturan kedua. Aturan kedua, elektron valensi harus kurang dari 8 elektron. Apa itu elektron valensi? Yaitu elektron yang terletak paling terakhir, yang terletak pada kulit paling luar. Yang mana? Ini dia, 1. Apakah 1 ini kurang dari 8? Jawabannya iya. Karena sudah memenuhi syarat keduanya sudah dipenuhi, kalian bisa menuliskan seperti ini. Kita tuliskan konfigurasinya 2,8,1. Berapa elektron valensinya, Ibu singkat EV? Elektron valensinya adalah 1. Maka untuk menentukan letaknya di dalam suatu sistem periodik, ya, unsur Na ini terletak pada golongan 1A. Ada berapa jumlah kulitnya? Jumlah kulitnya ada 1, 2, 3. Maka unsur Na terletak pada periode ke-3. Ini golongan dan periode menunjukkan letak unsur dalam tabel periodik atau sistem periodik unsur. Nah, satu contoh lagi. Misalnya begini. Contoh yang kedua. 40, 20 Ca. Apa itu Ca? Kalsium. Ada berapa elektronnya? Elektronnya ditunjukkan oleh nomor atom, yaitu 20. Kita anggap ada 12 siswa akan mencari tempat duduk. Bukan 12, 20 siswa akan mencari tempat duduk. Pertama, mereka akan pergi ke kelas mana dulu? Kelas K. Kelas yang pertama. Bangkunya berapa di kelas K? 2. Bangkunya ada 2. Sehingga yang dari 20 siswa ini yang bisa duduk hanya 2. Berapa yang belum bisa duduk? 18. 18 siswa pergi ke kelas L. Kelas yang ke-2. Ada berapa bangkunya? Kelas L bangkunya ada 8. Berarti berapa yang bisa duduk? 8. Sisanya 10. Ada 10 siswa mau mencari tempat duduk. Mereka pergi ke kelas M. Kelas yang ke-3. Ada berapa bangkunya? Bangkunya ada 18. Siswanya ada 10. Misalnya semuanya duduk. Berapa sisanya? 0. Sekarang dihitung. 2 tambah 8, 10 ditambah 10 sama dengan 20. Betul ya? Nah, berapa elektron valensinya? Elektron valensinya ada 10. Apakah 10 ini kurang dari 8? Kan aturannya tadi elektron valensi harus kurang dari sama dengan 8. Apakah 10 ini kurang dari 8? Jawabannya tidak.
10 itu malah lebih dari 8. Berarti di sini jawabannya bukan 10. Lantas berapakah? Nah, kita tarik. Kita tarik angka 10-nya ke garis ini. 2, 8, 18, 32. Di mana kira-kira letak angka 10? Angka 10 berarti letaknya antara 8 dan 18. Berapa yang lebih kecil dari 10? 18 apa 8? 8. Oh, maka di sini bukan 10, melainkan 8. Tadi 10 siswa yang duduk 8, berarti berapa sisanya yang belum duduk? 2, bukan 0 tapi 2. Lalu, 2 orang ini masuk ke kelas selanjutnya mencari tempat duduk ke kelas N, kelas yang keempat. Berapa bangkunya? 32. Berapa siswanya? 2. Berapa siswa yang duduk? Ya 2. Nah, sekarang berapa elektron valensinya? Elektron yang terletak paling luar, yaitu 2. Apakah 2 ini kurang dari 8? Jawabannya iya. Kalau begitu, sudah memenuhi syarat sehingga kalian bisa menuliskan konfigurasi elektronnya, yaitu 2,8,8,2. Oh ya, tadi ini sisanya 0. Oh ya, sudah dihitung belum ini? 2 tambah 8, 10 tambah 8, 18 tambah 2, 20. Sama kan? Nah, selanjutnya untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Elektron valensinya ada 2. Maka dia termasuk golongan 2A. Golongan 2A ya. Kemudian jumlah kulitnya. Jumlah kulitnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka dia termasuk dalam periode keempat. Demikian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.